Pemirsa, Kepolisian Daerah Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, pengajuan pra-peradilan merupakan hak bagi semua tersangka. Selain siap menghadapi gugatan pra-peradilan, Polda Metro Jaya juga akan mempersiapkan tim khusus untuk menghadapi sidang gugatan pra-peradilan yang diketuai oleh Kabid Hukum Polda Metro. Pra-peradilan sendiri tidak akan mengganggu mekanisme pemeriksaan sebab berkas penyidikan Jessica sudah siap untuk dilimpahkan ke Kejati. Mbak, baik nggak, Mbak? Kabarnya, Mbak? Mbak Jessica. Waduh. Kami siapkan bahan nanti yang maju dari Bitkum Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka kan ada ketentuannya, tidak boleh asal, minimal ada 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti dan memenuhi syarat formil. Nah itu nanti kami sampaikan di sidang pra-peradilan, ini alat bukti kami. Nah, dengan teknisnya bagaimana nanti di sidang pra-peradilan. Jadi sekarang jangan bicara andai-andai, kita bicaranya kami persiapan nanti apa dan. Rumah terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat hingga kini masih dipasangi garis polisi pasca penggerebekan yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada Senin lalu. 3 unit rumah warga yang berada di lingkungan Penato, tepatnya di RT 02 RW 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Punda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini masih terpasang garis polisi. Orang tua dari terduga teroris yang tewas membantah anaknya terlibat jaringan teroris. Pada penggerebekan yang dilakukan pada hari Senin lalu, polisi menembak mati seorang terduga teroris dan menangkap 2 orang lainnya. Ketiganya diduga terkait dengan jaringan teroris Poso. Dan pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama batal hadir dalam rapat koordinasi pembongkaran kawasan Kalijodo di Mapolda Metro Jaya. Meski absen, Ahok mengaku akan menyiapkan langkah-langkah penertiban kawasan tersebut dan juga memastikan penertiban Kalijodo dilakukan pada bulan ini. Hari ini Ahok dijadwalkan menghadiri rapat untuk membahas rencana pembongkaran kawasan hiburan malam Kalijodo di Mapolda Metro Jaya. Rapat ini diantaranya akan dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Namun Ahok berhalangan datang karena harus menghadiri rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta. Meski tidak dapat hadir, pihaknya menyatakan tetap menunggu hasil rapat untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan bersama Polda Metro Jaya. Ahok bertekad untuk menertibkan kawasan Kalijodo sesegera mungkin karena Kalijodo adalah kawasan hijau yang telah lama diperjualbelikan oleh oknum. Ya bulan ini harus diberesin harusnya. Warganya akan direlokasi kemana-mana? Kita akan pencap. Untuk yang mau dagang kita akan kasih ke UMKM atau Pasar Jaya. Yang mau tinggal kita akan bagi di rumah susun yang ada. Yang mana ada yang kosong kita bagi. Kalau yang KTP bukan Jakarta? KTP bukan Jakarta ya pulang kampung aja udah kita bayar. Pulang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan praktek prostitusi sulit untuk diberantas dan masih akan terus terjadi di ibu kota. Ahok berharap adanya lokalisasi di Jakarta. Menurut Ahok, prostitusi di Jakarta tidak hanya terjadi di kawasan Kalijodo, namun juga terjadi di sejumlah hotel mewah, kawasan Mangga Besar hingga Ancol. Menurut Ahok, satu-satunya cara agar prostitusi tidak berlangsung liar adalah dengan melokalisasi kawasan prostitusi. Bagi saya prostitusi itu di Jakarta di mana-mana ada kok. Kamu kira di hotel mewah nggak ada? Kasus hotel-hotel yang bayar pakai pesanan nggak ada? Ya kan? Kamu kira di Mangga Besar, di Jakarta, di Ancol, di semua kota nggak ada prostitusi? Di karaoke, di pijat-pijat kamu kira nggak ada prostitusi? Itu udah munafik aja. Makanya aku udah ngomong sampaikan berkali-kali kalau saya ingin ada lokalisasi. Sama seperti kotoran manusia, kamu buang di mana-mana berserakan itu jorok. Tapi kalau kamu taruh dalam satu toilet, duduknya bisa lama-lama kamu di situ. Ini persoalan di situ aja. Ya saya nggak persoalan prostitusi. Saya kira nggak ada orang bisa habisin prostitusi kok.
Kamu kira di Doli sekarang udah habis, di kuburannya masih banyak sekarang. Banyaknya pohon tumbang di beberapa wilayah di Jakarta saat musim hujan tiba dikeluhkan warga ibu kota. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak berfungsi maksimal menangani hal tersebut. Ahok menegaskan persoalan pohon tumbang telah diserahkan ke petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Namun hingga saat ini kinerjanya belum berfungsi maksimal. Ahok menyebut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati diberi nilai C karena dianggap lamban dan tidak mengerti persoalan di jajarannya. Banyaknya pohon tumbang di saat musim hujan selalu dikeluhkan warga Jakarta. Selain menyebabkan arus lalu lintas tersendat, juga membahayakan warga yang melintas. Dinas taman kita ini nggak gitu fungsi. Saya udah ingetin beberapa kali. Nah, saya udah mulai serahkan kepada PPSU. Tapi PPSU kan sebagian kan nggak punya senso. Nah, baru bulan-bulan ini kita akan beli. Harusnya kalau daerah yang PPSU-nya, lurahnya udah punya senso, dia bisa lihat. Hampir nggak ada pohon tumbang atau dahan yang patah. Kayak dia udah lihat nih, ini udah terlalu lebat, yang ini terlalu terbuka, dia kan mulai potong, trim. Harusnya yang ngerti ilmu ini kan dinas taman. Dinas taman dong di tiap kecamatan ada. Memang dinas taman itu belum, ya nilainya masih B- lah. Pintu tol Cikunir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasti akan melaporkan selengkapnya dari tol Cikunir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikunir 2 bisa dibuka kembali? Ya, Zilvia, selain perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat, ini di sebelah kiri saya ada 2 tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu Zilvia, di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh 1 pintu tol. Nah, memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di gardu tol Cikunir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada pengguna jalan kami gitu ya. Jadi artinya tentu kami sebelum membuka ini kami juga memastikan bahwa memang ini aman untuk dilewati. Sehingga memang belum semua lajur transaksi di gerbang tol ini kami buka, demikian. Zilvia. Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Marga untuk memperbaiki keseluruhan atap gardu tol? Zilvia, perbaikan sementara saat ini masih dilakukan. Namun untuk perbaikan keseluruhan itu tadi pihak Jasa Marga belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pihak Jasa Marga mengatakan ingin berfokus terhadap yang penting seluruh pintu tol ini dapat beroperasi terlebih dahulu, karena memang perbaikan keseluruhan kalau kita lihat itu terbuat dari baja, sedikit waktunya lebih lama. Sehingga memang saat ini diprioritaskan untuk membuka jalan tol semua, kemudian keselamatan dari para pengguna jalan tol, karena memang kalau kita bandingkan kemarin atap yang dirasa tidak ada masalah itu bisa ambrol terkena hujan dan juga angin kencang, apalagi sekarang yang kalau kita lihat ada kerusakan yang bisa dibilang ini cukup parah, sehingga jika ada hujan atau angin kencang yang diprediksi nanti akan terjadi lagi, ini bisa rawan ambruk lagi begitu Zilvia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikunir 2. Maria Lizia Hasti, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, banjir yang menggenangi tol Cikarang kilometer 34 dan kilometer 37 Minggu malam lalu pagi ini telah surut. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya sudah dapat melintas dengan normal. Gerbang tol Cikarang Timur yang sempat ditutup semalam juga telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan.
Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya pun terpantau ramai lancar. Banjir yang menggenang Minggu malam menyebabkan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kabupaten menutup jalur kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju Cikarang Pusat. Kendaraan dialihkan menuju gerbang tol Cibatu kilometer 34. Kepadatan pun terjadi mulai kilometer 37 hingga kilometer 47. Penutupan terjadi dari pukul 5 sore, namun jalur kembali dibuka pukul 9 Minggu malam. Banjir yang terjadi semalam disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan debit air di Situ Alam Sari meluap dan membuat tanggul jebol. Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak kembali terjadi, PT Jasa Marga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk memperluas penampung Situ Alam Sari dan membenahi sistem drainasi tol agar dapat menampung genangan air saat hujan deras. Tim Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kawasan perumahan Kabupaten Kampar Riau. Pakai apa itu, Bu? Wah, ini naik tinggi. Anggota Basarnas menyelamatkan warga yang sudah 2 hari terjebak dalam rumah karena tidak ada perahu untuk keluar dari lokasi banjir. Satu persatu warga dievakuasi.